Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan dari video saya yang sebelumnya tentang sel prokaryotik. Saya kali ini akan membahas tentang sel eukaryotik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kristina Pasaribu. Saya berasal dari Prodi Keperawatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta dengan NPM 2222-01004. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagian-bagian daripada sel eukaryotik tersebut. Sebelum saya menjelaskan sel eukaryotik dan fungsi-fungsinya, ada baiknya kita mengetahui apa sih perbedaan antara sel eukaryotik dengan prokaryotik yang sangat signifikan. Perbedaannya yang sangat signifikan terlihat daripada jika sel eukaryotik dia sudah memiliki yang namanya membran sel. Nih, membran sel atau pembungkus daripada sel. Sementara jika prokaryotik dia belum memiliki. Dan perbedaan yang signifikan kedua yaitu jika di prokaryotik dia hanya terdapat pada bakteri. Sementara jika sel eukaryotik apa saja selain daripada bakteri. Kita akan membahas satu persatu daripada struktur organel-organel yang ada di dalam sel eukaryotik tersebut. Kita mulai daripada yang di tengah atau yang mengatur seluruh aktivitas yang ada di dalam sel eukaryotik tersebut. Apa saja itu? Yaitu ada yang dinamakan dengan nukleus. Inilah dia. Yang di tengah yang bulat. Nukleus terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu nukleolus, yaitu yang di tengah sebagai anak inti. Yang kedua ada nukleoplasma sebagai cairan yang ada di dalam nukleolus tersebut. Dan yang ketiga ada membran intinya. Ini yang membungkus daripada sel tersebut. Kemudian ada sitoplasma. Sitoplasma yang mana sih? Sitoplasma yang berwarna merah jambu. Saya buat yang berwarna merah jambu. Ini adalah cairan yang terdapat pada sel. Kemudian ada aparatus Golgi. Aparatus Golgi atau bisa disebut juga dengan badan Golgi. Apa sih fungsi daripada badan Golgi atau aparatus Golgi? Yang mana sih dia? Aparatus Golgi yang berwarna merah. Yang berwarna merah yang meliuk-liuk ini sebagai sekresi atau pengeluaran zat yang tidak diperlukan. Kemudian ada sentriol atau sentrosom yang berwarna hijau. Dua yang hijau ini bisa disebut sentriol, bisa disebut dengan sentrosom. Apa sih fungsi dari sentriol atau sentrosom tersebut? Fungsi daripada sentriol atau sentrosom tersebut sebagai pembelahan sel atau benang spindle, bisa disebut dengan benang spindle. Kemudian ada
ada membran sel yang saya sebutkan tadi. Membran sel yaitu pembungkus daripada sel eukariotik sebagai pembungkus atau pelindung. Kemudian ada lisosom. Lisosom yang mana sih? Yang bulat-bulat seperti ini. Ini disebut dengan lisosom. Apa sih fungsi daripada lisosom tersebut? Fungsi dari lisosom atau enzim ini sebagai enzim penghancur atau juga enzim hidrolik sebagai agen bersih-bersih daripada sel. Dia sebagai agen pembersih atau bersih-bersih. Kemudian ada mitokondria. Mitokondria yang seperti sosis berwarna biru. Saya buat berwarna biru dan di tengah-tengah ada seperti mie yang meliuk-liuk. Apa sih fungsi dari mitokondria tersebut? Fungsi daripada mitokondria sebagai penghasil ATP atau penghasil makanan. Bisa disebut dengan oksidasi makanan. Kemudian ada retikulum. Retikulum yang mana sih? Retikulum yang di dekat daripada nukleus. Yang ini. Retikulum endoplasma terbagi menjadi dua, yaitu retikulum kasar dan retikulum halus. Retikulum kasar yaitu dia memiliki bintik-bintik hitam di atasnya yang biasa disebut dengan ribosom. Sementara RE halus atau retikulum endoplasma halus dia tidak memiliki. Apa sih fungsi daripada retikulum tersebut? Retikulum endoplasma tersebut, fungsi daripada retikulum endoplasma tersebut sebagai jalur transportasi zat. Sebagai jalur transportasi zat, jika dia retikulum endoplasma kasar, dia sebagai transportasi protein. Sementara jika retikulum endoplasma halus, selain daripada protein, bisa karbohidrat, bisa vitamin, bisa lemak, dan lain sebagainya. Kemudian ada ribosom yang terakhir, yaitu bintik-bintik yang ada di dalam retikulum endoplasma kasar. Apa sih fungsi daripada ribosom tersebut? Fungsi daripada ribosom tersebut sebagai sintesis protein. Sintesis protein terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai transkripsi dan juga sebagai translasi. Transkripsi yaitu sebagai pencetakan, sementara translasi yaitu sebagai penerjemah. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Saya Christina Pasaribu, saya ucapkan terima kasih.